Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gandhi Parmacista SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Langsung saja ke pembahasan. Materi yang kami akan bawakan yaitu tentang desain industri dengan judul Perkembangan Desain Industri di Indonesia dalam Studi Kasus Ekobotol. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mudat Sirwal Saputra dengan NPM 23 10.013. Ada pula rekan saya Lerina Amelia dengan NPM 23 10.015 dan Adiska Vidya Akilah dengan NPM 23 10.031. Baik, langsung saja ke pembahasan. Saya persilahkan kepada rekan saya untuk memulai presentasi. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Desain industri memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Tidak hanya berfokus pada aspek estetika, desain industri juga menjadi pendorong utama terciptanya produk-produk kreatif dan bernilai tinggi. Di Indonesia, peningkatan jumlah pendaftaran desain industri setiap tahun mencerminkan kesadaran yang semakin tumbuh terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat dan urgensi pendaftaran desain mereka. Perlindungan hukum atas desain industri memberikan kepastian kepemilikan, melindungi karya dari peniruan, serta memperkuat posisi kreator di pasar. Dengan demikian, sistem perlindungan yang kuat dapat mendorong terciptanya ekosistem inovatif yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun global. Slide selanjutnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi untuk mendesain penampilan dari suatu produk agar menjadi daya tarik dalam pemasaran suatu produk. Desain industri merupakan wujud estetika yang diterapkan pada produk industri, menggabungkan seni dan teknologi. Desain ini tidak sekedar menampilkan visual, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomis, memengaruhi fungsi pemasaran, dan menjadi identitas suatu produk. Produk dengan desain yang tepat lebih mudah diterima pasar, menambah nilai jual, serta memperkuat posisi kompetitif pelaku usaha. Pengertian desain industri didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Desain industri merupakan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, serta dapat diterapkan dalam produk industri dan memiliki nilai estetika. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada landasan hukumnya. Yang pertama, landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005. Yang ketiga ada TRIPS Agreement, Trade Relate Aspect of Intellectual Property Right. Yang keempat ada Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri. Landasan hukum ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain untuk melarang pihak lain memproduksi, menjual, atau menggunakan desain serupa tanpa izin. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta desain sekaligus menyelaraskan perlindungan desain Indonesia dengan standar internasional. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada perkembangan desain industri di Indonesia. Digitalisasi pendaftaran desain industri melalui sistem EDJKI mempermudah masyarakat termasuk UMKM dan startup untuk mendaftarkan karya mereka. Transformasi ini mempercepat perlindungan hukum, memperluas akses masyarakat, dan memperkuat ekosistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Dampaknya dalam meningkatkan inovasi lokal dan kemampuan produk kreatif bersaing secara nasional maupun internasional. Yang pertama ada peningkatan pendaftaran sejak diberlakunya EDJKI pada tahun 2020. Yang kedua ada fokus pemerintah pada digitalisasi sistem hukum kekayaan intelektual. Yang ketiga ada peningkatan kontribusi UMKM dan startup lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini
Saya menjelaskan ada syarat perlindungan desain industri. Kebaruan adalah syarat utama perlindungan desain industri. Sistem pendaftaran Indonesia menggunakan asas first to file sehingga mendaftar pertama yang sah menjadi pemegang hak eksklusif. Selain itu, desain harus sesuai moral dan dapat diterapkan pada produk industri agar layak diproduksi dan dipasarkan. Nah, di sini poin pertama, desain harus baru dan belum pernah diumumkan sebelumnya. Poin ketiga, di sini tidak bertentangan dengan moral dan ketertiban umum. Poin ketiga, dapat diterapkan pada produk industri. Prosedur pendaftaran desain industri. Sistem pendaftaran daring mempermudah desainer memperoleh perlindungan hukum tanpa birokrasi panjang. Tahapan pemeriksaan administratif dan substansif memastikan desain memenuhi syarat kebaruan dan dapat diterapkan secara industri. Proses ini memberikan kepastian hukum dan mendorong desain untuk lebih inovatif karena hak eksklusif akan diakui secara resmi selama 10 tahun. Nah, di sini ada poin-poin, yaitu satu, poin satu, pengisian formulir pendaftaran. Poin kedua, menyampaikan dokumen pendukung seperti KTP dan gambar desain industrinya. Poin ketiga, pengajuan permohonan melalui sistem online BCKI. Poin keempat, pemeriksaan administratif dan substantif. Poin kelima, pengumuman selama 3 bulan. Poin keenam, penertiban sertifikat perlindungan selama 10 tahun. Jenis-jenis perlindungan yang dapat dilindungi desain industri. Desain industri dapat dilindungi dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai satu desain keseluruhan perlindungan parsial, atau beberapa desain sebagai satu kesatuan. Perlindungan keseluruhan mencakup tampilan utuh suatu produk seperti bentuk, garis, atau warna, yang memberikan keasaan estetis secara menyeluruh. Perlindungan parsial diberikan hanya pada bagian tertentu dari produk yang memiliki ciri khas atau keunikan sendiri. Nah, sementara itu, beberapa desain yang saling berkaitan dengan digunakan bersama. Misalnya, satu set alat makan dengan motif yang sama dapat dilindungi sebagai satu kesatuan desain industri. Nah, di sini ada poin. Poin pertama, satu, desain industri keseluruhan. Poin kedua, perlindungan parsial atau bagian. Poin ketiga, beberapa perlindungan sebagai satu kesatuan. Pembeda Pembeda perlindungan antara hak cipta dengan perlindungan desain industri. Pemberbedaan utama antara hak cipta dan desain industri terletak pada objek yang dilindungi. Desain industri melindungi penampakan luar atau bentuk estetis suatu produk yang dapat dilihat dari memberikan nilai visualnya, seperti bentuk, pola, atau warna produk. Nah, sementara itu, hak cipta melindungi karya seni dan sastra yang merupakan hasil ekspresi ide kreatifnya seperti lukisan, musik, tulisan, dan film, atau karya sastra lainnya. Dengan kata lain, desain industri berfokus pada tampilan fisik produk yang digunakan secara komersial, sedangkan hak cipta melindungi hak karya yang bersifat artistik atau intelektual. Nah, di sini ada poinnya, ada dua. Poin pertama yaitu desain industri penampakan suatu produk. Poin kedua, hak cipta melindungi terhadap seni dan sastra. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengalihan hak kepemilikan desain industri. Seseorang yang mengalihkan kepemilikan desain industri-nya kepada pihak lain akan kehilangan hak ekonominya, sedangkan hak moral akan tetap menjadi hak pemiliknya. Jika berbicara lisensi, penerima lisensi hanya memperoleh wewenang atau izin dari pemegang hak hanya untuk beberapa hak tertentu. Misalnya, yaitu diizinkan untuk memproduksi atau memasarkan suatu produk desain industri dalam jangka waktu tertentu dan wilayah tertentu. Eh, ada 3 poin utama, yaitu dari pengalihan hak kepemilikan desain industri. Yang pertama yaitu pewarisan, yang kedua ada wasiat, dan yang ketiga ada perjanjian tertulis. Next, mungkin slide selanjutnya. Selanjutnya ada peran desain industri dalam bisnis. Eh, Poin utamanya yaitu menjaga keberlangsungan bisnis melalui desain produk.
Desain industri membantu menjaga keberlangsungan bisnis dengan mendorong inovasi dan diferensiasi produk. Melalui desain yang kreatif dan fungsional, perusahaan dapat menghadirkan produk yang lebih menarik dan relevan bagi konsumen. Inovasi berkelanjutan dalam desain juga membantu bisnis beradaptasi terhadap perubahan tren pasar dan mempertahankan daya saing jangka panjang. Mungkin next slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada studi kasus EcoBottle, di mana EcoBottle menjadi contoh nyata penerapan prinsip keberlanjutan dalam desain industri. Produk ini ramah lingkungan, menarik secara visual, dan nyaman untuk digunakan. Pendaftaran desain memberikan jaminan hukum terhadap peniruan, sehingga inovasi lokal dapat dihargai secara adil. Dengan mendaftarkan desainnya ke DJKI, produk ini tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai komersial dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal yang inovatif dan berorientasi pada masa depan. Ada 3 poin utama yang dapat kelompok kami ambil dari studi kasus EcoBottle, yaitu yang pertama, produk ramah lingkungan berbahan dasar daur ulang. Yang kedua, ada desain ergonomis dan menarik secara estetika. Lalu yang ketiga, ada terdaftar di DJKI sebagai desain industri lokal. Baik, mungkin slide selanjutnya. Terakhir, mungkin ada kesimpulan di mana desain industri ini memiliki peran penting dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan memperkuat posisi ekonomi kreatif di Indonesia melalui perlindungan hukum yang jelas seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan perjanjian internasional seperti TRIPS serta Konvensi Paris. Para pencipta memperoleh hak eksklusif atas karyanya. Dukungan pemerintah melalui DJKI dan kebijakan digitalisasi pendaftaran turut memperkuat sistem perlindungan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI. Studi kasus EcoBottle juga menunjukkan bagaimana desain industri yang inovatif, fungsional, dan berkelanjutan dapat menjadi contoh nyata sinergi antara kreativitas, perlindungan hukum, dan keberlanjutan bisnis dalam menghadapi persaingan global. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian presentasi kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.